Baik, jadi seperti janji saya di pertemuan kedua, kita akan melakukan menjelaskan mengenai pemilihan metode analisis pada produk pangan dan kosmetika. Kemudian juga ada beberapa kasus yang akan kita telaah bersama. Saya menyiapkan ada 5 kasus, nanti yang 3 seharusnya kalian sudah familiar karena merupakan kasus yang diujikan pada praktikum analisis farmasi. Dan 2 kasus sisanya itu judul baru. Jadi nanti bisa didiskusikan bersama. Nah, jadi keywordnya, kata kuncinya dari topik kali ini adalah pemilihan metode. Tadi adik-adik di nomor 1 sudah menjawab ya, metode analisis apa yang kalian ketahui. Dan rata-rata sudah cukup bagus menjawabnya. Jadi lebih dari 3 metode sudah bisa dituliskan oleh adik-adik semua. Nah, di antara sekian banyak metode analisis yang sudah ada saat ini, baik yang bisa diterapkan di Indonesia maupun yang baru bisa diterapkan di luar Indonesia. Nah, kita harus bisa menentukan mana yang akan kita pilih, gitu ya. Jadi samalah seperti adik-adik semua kan pasti setiap eh, dalam perjalanan hidup masing-masing gitu ya, pasti kan selalu dihadapkan ke pilihan-pilihan gitu ya. Pilihan memilih kampus, pilihan mungkin mau berangkat ke kampus naik apa, pilihan nanti siang mau makan apa, nah seperti itu. Jadi kalau metode analisis, dari sekian banyak pilihan yang kita ketahui, yang ada saat ini, kita juga harus bisa menentukan mana yang paling cocok dengan kasus yang sedang kita analisis atau sedang kita teliti. Nah, jadi tujuan atau capaian pembelajaran dari pertemuan kedua ini pertama adalah memahami prinsip dasar dalam pemilihan metode analisis untuk bahan pangan dan kosmetika. Jadi ada prinsip dasarnya ketika kita ingin memilih metode analisis yang paling tepat untuk analisis pangan dan kosmetika. Kedua, menentukan metode analisis yang tepat berdasarkan parameter analitiknya, regulasi yang berkembang di negara tersebut, dan tujuan pengujiannya. Kemudian yang ketiga, menginterpretasikan hasil analisis serta mengaitkannya dengan aspek mutu dan keamanan produk. Mutu dan keamanan produk ini yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi interpretasi hasil analisis kita dan kita kaitkan dengan aspek mutu dan keamanan produk. Nah, jadi pertanyaan besarnya di topik kedua ini adalah bagaimana memilih metode analisis yang tepat. Setiap orang kalau harus memilih sesuatu itu pasti punya pertimbangan tertentu. Misalkan, mana yang paling cocok di kita, mana yang paling memungkinkan untuk bisa kita kerjakan, mana yang paling cepat gitu ya, atau mana yang lebih efisien dari segi dana. Nah, masing-masing pertimbangan tersebut itu menentukan metode analisis yang tepat yang dapat kita ambil untuk analisis senyawa target kita masing-masing. Kalau misalkan ingin dirangkum gitu ya, beberapa prinsip yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemilihan metode analisis, itu terdiri atas beberapa aspek. Untuk kali ini, saya rangkumkan jadi 6 aspek prinsip pemilihan metode analisis. Misalkan, dan sebenarnya yang paling utama, aspek pertama dan utama adalah tujuan analisisnya. Harus jelas dulu, harus clear dulu, kita mau apa sih sebenarnya dari menganalisis target itu. Kita mau apa sih sebenarnya mengetahui kandungan senyawa X di dalam ekstrak tanaman itu. Untuk apa tujuannya? Apakah sekedar hanya untuk tahu bahwa di dalam sana itu betul ada senyawa X atau tidak? Atau sampai ke mengetahui konsentrasinya atau kadarnya. Atau kalau misalkan di kasus pangan dan kosmetika, misalkan rodamin B, seperti yang di praktikum kalian ya, rodamin B itu kan tidak boleh ada sama sekali. Jadi mungkin tujuan analisisnya hanya sekedar untuk identifikasi atau konfirmasi saja. Kalau ada, oh berarti dia ilegal, tidak boleh produknya. Kalau tidak ada, oh berarti aman, legal. Itu untuk identifikasi. Atau mungkin ke tahapan sampai kita harus tahu berapa ini konsentrasinya, berapa ini kadarnya. Contohnya, misalkan vitamin C dalam kosmetika atau dalam misalkan suplemen atau pangan gitu ya, yang ada tambahan vitamin C-nya. Di label itu tertera berapa kandungan vitamin C yang ada di dalam produk tersebut. Nah, kita pengen tahu, membuktikan betul tidak sesuai dengan label yang tercantum. Yaitu untuk tujuan kuantifikasi atau untuk uji cemaran. Untuk uji cemaran, eh,
Betulkah di dalam kosmetika yang kita beli ini aman, tidak terkontaminasi oleh cemaran logam berat misalkan? Nah, kita melakukan uji cemaran. Jadi sebelum memilih metode, hal pertama yang harus clear adalah tujuan analisisnya untuk apa. Iya, jadi harus jelas dulu tujuan analisisnya. Dan baru kita masuk ke tahapan yang kedua atau aspek kedua adalah jenis analitnya. Di sini harus jelas juga apakah itu termasuk senyawa aktifnya atau bahan tambahannya, atau kita hanya untuk menguji kontaminan, misalkan logam berat, atau mungkin mikrobanya. Kenapa ini harus jelas? Karena minimal itu akan membedakan di proses validasi atau verifikasinya, adik-adik. Tadi sudah banyak yang jawab akurasi ya. Akurasi semua sudah tahu, semua juga sudah paham definisinya apa. Untuk senyawa aktif, bahan tambahan atau eksipien, kontaminan, baik logam berat ataupun mikroba, itu beda untuk kriteria keberterimaan parameter validasi yang bagian akurasinya. Kita tahu bahwa untuk akurasi, penilaiannya itu kan persen recovery ya, persen perolehan kembali. Nah, kalau senyawa aktif itu biasanya range-nya lebih tinggi. Banyak yang 98 sampai 102% untuk persen recovery-nya. Ada yang mungkin 95 sampai 105% begitu. Itu untuk senyawa aktif. Bahan tambahan itu dia sedikit lebih di bawah dari senyawa aktif. Karena tidak berpengaruh ke dosis ya kalau excipient itu. Yang penting dia bisa bekerja sesuai dengan tujuan penambahan excipient tersebut. Biasanya range-nya lebih lebar. Nah, kalau senyawa tambahan atau excipient itu rata-rata di 90 sampai 110 atau ada juga mungkin yang 80 sampai 120% untuk persen recovery-nya. Kontaminan logam berat itu lebih bawah lagi. Lebih bawah lagi, bahkan kan memang seharusnya tidak ada. Tapi untuk standar pesan recovery untuk kontaminan, itu biasanya ada di range 50 sampai 150. Mikroba itu tidak ada pesan recovery-nya. Kita tidak mengharapkan ada mikroba kan terdeteksi gitu ya. Ada kontaminasi mikroba terdeteksi. Jadi jenis analit itu mempengaruhi interpretasi hasil. Harus clear dulu di situ. Kita menetapkan persen recovery keberterimaannya adalah 80 sampai 120, tapi yang kita uji adalah kuantifikasi senyawa aktif. Nah, itu nggak sinkron, nggak cocok. Dia harus clear dulu. Yang kedua adalah aspek jenis analitnya apa. Baru masuk ke tahap yang ketiga, aspek ketiga adalah matrix sampel. Adik-adik tahu bedanya analit dengan matrix ya. Analit itu senyawa yang kita analisis, target analisis kita. Matrix itu lingkungannya, tempat di mana analit itu berada. Contoh seperti misalkan krim, kita ingin identifikasi atau penetapan kadar niacinamide dalam krim gitu ya. Nah, niacinamide-nya adalah analitnya, matriksnya itu adalah krimnya. Di mana di dalam krim itu selain ada senyawa aktif, itu juga ada eksipien-eksipien lain. Ada fase minyak, ada fase airnya gitu ya kalau krim. Kita harus tahu kompleksitas dari matriks sampel kita. Karena akan berpengaruh juga di proses ekstraksinya. Contoh misalkan bentuknya krim atau lipstick gitu ya, atau dalam pangan, misalkan daging. Seperti yang nitrit itu kan dalam daging olahan ya. Kita harus tahu tentang bagaimana mengambil atau mengekstrak analit kita dari si daging itu. Kemudian contohnya susu banyak proteinnya dan lain-lain. Jadi harus paham matriksnya apa. Tujuannya jelas, jenis analitnya tahu, matriksnya juga jelas. Barulah kita menuju ke kita punya instrumen apa. Ini di aspek yang keempat ya. Kita punya instrumen apa, yang tersedia apa. Apakah kita hanya punya spektro UV vis? Berarti ya mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan kondisi instrumen ini. Tapi kan dia tidak bisa berwarna kalau pakai spektro. Gimana? Sementara spektro UV-vis itu kan harus bisa ini ya, ada warnanya. Atau harus ada gugus kromofor oxokrom gitu kata adik-adik selama ini. Nah, berarti di preparasi sampelnya harus kita akali supaya dia mampu menyerap di panjang gelombang UV-vis. Itu kalau mau repot ya. Atau misalkan kita punya AAS, wah bisa untuk logam. HPLC kita punya, lebih mudah dan digunakan daripada spektro.
Kita punya GCMS untuk senyawa-senyawa volatil, FTIR nih untuk deteksi sampai ke gugus fungsi. Kemudian KLT densitometri, tidak hanya menghitung RF-nya, tapi kita bisa sampai ke level yang kuantitatif untuk dihubungkan dengan densitometri. Jadi harus tahu dulu, harus sadar diri dulu kita punyanya instrumen apa. Kalaupun lab kita tidak punya, misalkan kita harusnya pakai AAS karena logam gitu ya, kita pengen deteksi logam berat dan yang paling sensitif itu dengan AAS. Lab kita nggak punya, oh ternyata di lab sebelah ada. Nah, kita mungkin bisa menggapai itu, pinjam ke lab sebelah atau sewa dan sebagainya. Itu jadi harus tahu dulu ketersediaan instrumennya, apakah bisa digunakan atau tidak. Kemudian aspek kelima adalah sensitivitas dan selektivitas. Sensitivitas dan selektivitas ini sebenarnya juga bagian dari parameter validasi ya. Sensitivitas itu adalah kemampuan metode kita, instrumen kita, untuk dapat mendeteksi analit kita di level yang serendah mungkin. Jadi kalau level deteksinya itu LOD-nya itu rendah sekali, oh berarti dia sensitif. Bagus gitu ya digunakan. Kemudian selektif. Selektivitas itu adalah kemampuan instrumen kita atau metode analisis kita untuk bisa membedakan antara analit kita dengan campuran-campuran atau komponen lain di dalam matriks tersebut. Selektif itu. Jadi kalau misalkan ada rodamin B kecampur sama pewarna sintetis lain, eosin gitu misalkan. Eosin juga zat warna ya. Nah, instrumen kita tuh bisa membedakan, oh ini rodamin B nih. Nah, itu selektif. Jadi ada sensitif, ada selektif. Sensitif terkait dengan batas terkecil untuk deteksi analit. Selektif itu kemampuan untuk membedakan dan mengetahui analit kita di antara campuran senyawa-senyawa lainnya. Nah, ini terkait dengan pertimbangan LOD dan LOQ. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek regulasi dan validasi. Kita mau mengacu kemana? Gitu ya. Beberapa bulan lalu itu ada yang ujian skripsi. Dia menuliskan di naskahnya itu acuannya adalah OAC, tapi kriteria keberterimaan validasinya dia nggak mengacu ke OAC. Nah, itu keliru. Jadi dia mengacu ke jurnal lain yang lebih low gitu ya, lebih rendah standarnya dibandingkan AOAC. Tapi dia menuliskan di bab 2-nya dia mengacu ke AOAC. Jadi nggak sinkron, nggak cocok. Nah, kita harus clear, kita mau mengacu kemana. Karena setiap aturan itu beda-beda. AOAC dengan USP itu beda. Kriteria keberterimaan parameter validasinya. Bahkan di jumlah parameter ujinya saja berbeda. Lebih banyak yang AOAC. BPOM juga pasti berbeda dengan SNI ataupun ISO. Jadi masing-masing punya standar ketetapan yang berbeda. Kita harus jelas mengacunya kemana. Itu ya. Jadi ini adalah prinsip pemilihan metode analisis. Aspek yang harus kita perhatikan dengan baik, dengan betul-betul sebelum pada saat kita ingin melakukan pemilihan metode analisis. Tujuannya, jenis analitnya, matriks sampelnya, ketersediaan instrumennya, tingkat sensitivitas dan selektivitasnya, serta regulasi dan validasi metode analisisnya. Nah, terus gimana Bu? Gitu. Dalam pengembangan metode analisis, kita sudah tahu tadi prinsipnya. Oh, saya sudah tahu tujuannya. Saya sudah tahu jenis analit saya. Saya sudah tahu matriks sampel saya isinya apa aja. Saya sudah tahu instrumen yang ada di lab itu yang bisa dipakai apa. Saya sudah tahu tingkat sensitivitas dan selektivitas, dan saya sudah tahu, misalkan saya mengacunya ke AOAC. Lalu gimana tahapannya? Bagaimana tahapan yang runut, yang sistematis ketika kita ingin memilih suatu metode analisis? Sebenarnya sederhana. Jadi hanya ada 4 pendekatan secara sistematis dalam pemilihan metode. Ini nggak baku ya adik-adik, tapi secara umum kalau baca-baca gitu ya dari beberapa teori-teori sebenarnya hanya ini saja gitu. Yang pertama adalah tadi definisikan tujuan analisisnya. Deteksi logam berat, ya udah biasanya standarnya adalah AAS gitu, spektrofotometri serapan atom. Kemudian identifikasikan sifat analit dan matriks. Jadi kita harus buat catatan gitu ya, karakteristik kimia fisika dari analit kita, dari matriks kita. Polar non-polar kah gitu ya. Minimal itu bisa menentukan kita pengen ekstraksi dia dengan pelarut apa jenisnya.
like di soft like gitu ya. Jadi kalau memang dia sifatnya polar, ya kita ekstraksi dengan pelarut polar dan sebaliknya. Kemudian mudah menguapkah, volatilkah gitu sifatnya. Kalau volatil, oh rekomendasi yang tepat untuk senyawa atau analit volatil itu bisa pakai GC, gas kromatografi. Dia spesifik sekali untuk senyawa-senyawa yang volatil. Nah, kemudian larut air kah gitu. Larut air tadi juga termasuk pelarutan ya. Kemudian kompleks matriksnya seperti apa. Nah, tahap yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah pilih metode potensial. Dari screening dulu, dari sekian banyak metode, kemudian oh ini kayaknya cocok nih, ada 3 kandidat gitu ya. Kita konfirmasi dulu bagaimana persiapan preparasi sampelnya dengan masing-masing metode itu, mana yang kira-kira lebih mudah atau lebih bisa kita lakukan. Baru kemudian kita lakukan analisis mungkin sampai kuantifikasi. Jadi definisikan tujuan analisis, identifikasikan sifat analit dan matriks, pilih metode yang potensial. Baru tahapan yang keempat adalah validasi dan verifikasi. Validasi atau verifikasi metode. Jadi sebelum kita gunakan metode itu untuk tujuan yang ingin kita lakukan, maka harus dilakukan validasi atau verifikasi metode tersebut terlebih dahulu. Ini menentukan parameter uji apa saja yang ingin kita lakukan gitu ya. Kalau validasi dia akan lebih banyak, kalau verifikasi dia tidak sebanyak validasi metode. Tuh, jadi hanya ada 4. Definisikan tujuan, identifikasi sifat, kemudian pilih metode potensial, baru kita validasi atau verifikasi. Setelah ini semua selesai, itu bisa kita gunakan untuk pengujian kita. Nah, berarti kan ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Kita pilih validasi atau verifikasi? Ini tadi termasuk soal pretest yang nomor 3. Ya, perbedaan validasi dan verifikasi metode analisis. Validasikah atau verifikasi saja? Nah, jadi sebenarnya tidak sesederhana kalau validasi itu untuk memastikan metode analisis sesuai dengan tujuan penggunaan, atau verifikasi itu untuk konfirmasi, tapi ada beberapa aspek lagi sebenarnya perbandingan antara kedua hal ini. Kalau tadi yang adik-adik banyak tuliskan itu sebenarnya masih tahap pengertian mungkin ya. Pengertian validasi apa, pengertian verifikasi apa. Nah, ini kita coba eh, bahas dari segi pengertiannya, kemudian tujuan penggunaannya, kapan itu bisa digunakan, cakupan parameter yang diuji, sumber metodenya, tingkat ketelitian dari masing-masing itu, dokumentasi, waktu, biaya, kemudian sampai hasil akhir yang ingin diperoleh. Oke, satu persatu dulu. Kalau soal pengertian kalian sudah bisa semua tadi saya baca. Validasi proses yang memastikan bahwa suatu metode analisis memiliki kinerja yang handal, akurat, sesuai untuk tujuan penggunaan. Jadi kalau kita pengen untuk sediaan tablet paracetamol gitu ya, ya udah hanya untuk itu saja, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kalau verifikasi memastikan bahwa metode yang telah divalidasi tetap berfungsi dengan baik di lab pengguna. Jadi metodenya sudah baku, kita ingin pakai di lab kita. Itu namanya verifikasi. Tujuannya validasi menilai kinerja dan kehandalan metode baru atau metode yang dimodifikasi secara signifikan. Kalau verifikasi menilai kesesuaian penerapan metode yang sudah tervalidasi di lab tertentu. Kapan diterapkannya? Kalau validasi ketika ada metode baru yang dikembangkan, ketika ada modifikasi besar pada metode yang sudah ada, atau ketika metode itu diadopsi dari sumber-sumber yang belum tervalidasi. Jadi sebenarnya sudah ada yang melakukan pengembangan metode, tapi belum divalidasi gitu. Belum dipublikasikan, misalkan dalam jurnal ilmiah, belum dibukukan di buku khusus pengujian yang ada di lab industri farmasi, belum dimasukkan ke Farmakope Indonesia atau kompendia yang resmi. Itu belum divalidasi. Itu bisa kita lakukan validasi metode analisis ulang. Atau verifikasi biasanya untuk metode yang diambil dari kompendia, Farmakopeka atau dari AOAC, SNI, BPOM, ISO, dan sebagainya. Dan akan digunakan pada lab baru atau instrumen yang berbeda. Jadi misalkan suatu, suatu saat gitu ya, farmasi punya
gedung baru, ada 8 tingkat gitu. Nah, 4 tingkatnya itu semuanya untuk lab, laboratorium. Misalkan tingkat 1 itu untuk lab kimia dan analisis, lantai 2 itu untuk lab farmaseutika dan teknologi, lantai 3 lab bahan alam, biologi farmasi, lantai 4 untuk full klinis gitu ya. Amin, semoga tercapai. Nah, labnya baru, kemudian datang instrumen-instrumen atau alat-alat baru, nah itu kita coba lakukan verifikasi. Jadi misalkan kita pengen nguji apa gitu ya yang sebenarnya metodenya sudah ada di Pharmacope gitu. Nah kita pengen melakukan itu di lab baru kita. Nah itu masuknya ke verifikasi metode analisis. Kemudian cakupan parameter. Kalau validasi tentu saja harus lengkap sesuai dengan jenis analit tadi. Lengkap itu misalkan ada akurasi, presisi. Presisi juga biasanya ada dua ya, ada repeatability, ada intermediate precision. Repeatability itu di satu hari yang sama. Jadi di satu hari pengujian yang sama, kita melakukan 6 kali pengulangan. Kalau intermediate precision itu biasanya di antar hari atau antar lab. Tuh, jadi presisinya itu ada macam-macam sebenarnya. Kemudian linearitas tentang LOD, LOQ, selektivitas, spesifisitas, sampai robustness atau ketegaran. Verifikasi terbatas, tidak perlu semua. Akurasi presisi, presisi juga biasanya hanya repeatability. Kemudian linearitas ini hampir selalu wajib dilakukan ya linearitas. Kemudian kalau perlu ya dilakukan selektivitas. Kemudian sumbernya, kalau validasi itu didesain dan dikembangkan oleh kita sendiri selaku peneliti atau lab kita gitu ya. Lab QC itu pengen mengembangkan metode analisis untuk sediaan baru yang dikembangkan oleh industrinya. Nah, itu bisa masuk ke validasi metode analisis. Verifikasi diambil dari sumber resmi atau metode yang sudah tervalidasi sebelumnya. Kemudian tingkat ketelitiannya, kalau validasi justru pastinya harus tinggi karena mencakup seluruh parameter dan kondisi pengujian. Verifikasi cukup memastikan bahwa hasilnya itu sesuai dengan spesifikasi metode yang dirujuk. Dokumentasi, semuanya perlu dokumentasi ya adik-adik. Jadi sebenarnya ini kenapa mahasiswa farmasi itu diajarkan untuk menulis laprak ya, laporan praktikum yang adik-adik mungkin sampai nggak tidur gitu ya, atau mungkin saat ini ada yang disambi ngerjain laporan praktikum, atau yang weekendnya habis dengan menyelesaikan laporan praktikum. Sebenarnya tujuannya adalah membiasakan adik-adik semua untuk bisa mendokumentasikan proses dan hasil. Makanya ada laporan sementara ya, kalau di lab kimia itu laporan sementara, itu apa yang ingin adik-adik lakukan. Kemudian hasil ketika pengujian di lab itu juga ditulis, dan setelah pengujian selesai dilakukan, membuat laporan akhir. Seperti itu. Minimal di level praktikum lah. Begitupun ketika kita melakukan ini, proses analisis ini. Nanti di tahap selanjutnya, adik-adik akan skripsi, ngambil tugas akhir. Seperti itu juga, bikin proposal. Proposal itu untuk perencanaan sebelum kalian mulai penelitian. Kemudian ketika penelitian, semua dokumentasi penelitian itu harus terdokumentasi dengan baik. Foto-foto pada saat melakukan penelitian, kemudian data-data hasil dari penelitian tersebut, analisis analisis hasil dari data yang terkumpul itu semua harus terdokumentasi dengan rapi. Makanya ada logbook. Kalau skripsi ya ada logbook. Logbook yang harus diisi dengan detail gitu. Apa saja yang telah dikerjakan. Kemudian setelah penelitian selesai, buat naskah skripsi, naskah tugas akhirnya sampai selesai. Itu sebagai laporan bahwa kalian sudah melakukan ini loh, hasilnya seperti ini loh, interpretasi hasilnya itu seperti ini loh, berhubungkan dengan teori. Nah, itu bagian dari dokumentasi. Jadi dokumentasi ini nggak cuma foto-foto ya, tapi juga laporan-laporan tulisan. Nah, untuk validasi metode analisis, diperlukan laporan lengkap, termasuk data, grafik, olahan statistik, gitu, dan sebagainya. Kalau verifikasi, laporannya ringkas saja, biasanya berisi hasil uji konfirmasi dari parameter utama. Jadi kalau parameter uji yang dilakukan hanya 3, ya isi aja hasil uji konfirmasi dari parameter-parameter itu. Kemudian waktu biaya jelas validasi lebih lama dan mahal dibandingkan verifikasi.
Contoh kasusnya, kalau validasi, pengembangan metode spektrofotometri baru untuk deteksi zat aditif pangan. Modifikasi metode HPLC menjadi KLT densitometri, gitu misalkan. Metode bakunya HPLC, kita pengen modifikasi ke KLT densitometri. Nah, itu lakukan validasi. Contoh kasus verifikasi penggunaan metode AOC atau farmakope yang diuji ulang di lab kampus untuk memastikan hasilnya sesuai. Hasil akhirnya metode dinyatakan valid dan dapat digunakan secara resmi. Kalau verifikasi, hasil akhirnya adalah metode dinyatakan terverifikasi dan layak digunakan di lingkungan kerja tersebut. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat diminta untuk menjelaskan lebih detail perbedaan antara validasi dan verifikasi, adik-adik bisa mengacu ke ini, ke penjelasan ini. Nah, sudah. eh, Tadi teorinya, teori pengantarnya. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya ada 5. Pertama adalah rodamin B pada jajanan pasar. Ini topik praktikum ya. Kemudian nitrit pada daging olahan, itu juga topik praktikum. Vitamin C pada krim kosmetika, ini juga topik praktikum. Nah, yang tidak ada di penuntun itu adalah SPF pada sunscreen dan analisis multivariat komponen babi pada produk pangan. Nah, ini kenapa saya masukkan? Karena ini yang bukan sedang booming ya. Memang banyak sekarang penelitian-penelitian di bidang ini gitu. Pengecekan nilai SPF, apakah sesuai gitu SPF-nya ditulis 50 tapi ternyata isinya cuma 15 atau 10 gitu. Ada perhitungan untuk mengetahui nilai SPF betul ada pada sunscreen atau tidak. Ada metodenya gitu. Kemudian analisis multivariat komponen babi pada produk pangan. Sejak ada undang-undang jaminan produk halal, itu industri farmasi, industri pangan, industri kosmetika, obat, suplemen, dan lain sebagainya, itu punya kewajiban untuk pengurusan sertifikasi halal. Nah, peran analisis farmasi adalah untuk dideteksinya. Nah, biasanya yang dideteksi itu adalah turunan dari komponen babi dan alkohol, gitu ya. Nah, biasanya pedagang-pedagang nakal atau industri-industri nakal itu suka mencampur. Jadi misalkan kalau turunan babi ini kan ada selain dagingnya, ada minyaknya, kemudian ada lemaknya, gelatin gitu ya. Gelatin kan ada dari babi, ada dari sapi. Nah itu dicek. Jadi peran analisis farmasi itu di bagian situ. Mengecek betulkah ada campuran atau bahkan mungkin komponen utamanya justru berasal dari non halal gitu ya. Termasuk juga alkohol di sana. Nah ini banyak sekali adik-adik diteliti tidak hanya di bidang tidak hanya di bidang pangan, kosmetik, tapi di industri farmasi secara global juga melakukan hal tersebut. Dan ini dikombinasikan dengan analisis multivariat. Ini adalah metode statistika. Jadi hasil data dari instrumen analisis itu diramu, diinterpretasikan dengan statistika. Nah, itu adalah analisis multivariat. Ini biasanya digunakan untuk deteksi pencampuran atau ketidakmurnian dari suatu produk. Ini. Jadi ada 5 kasus, kita akan, kalau keburu ya, kita akan diskusikan satu persatu. Kalau yang 3 pertama pasti adik-adik sudah paham, karena sudah dan sedang dikerjakan. Pasti juga sudah menjalani pretest ya dengan dosen maupun asistennya. Pertama adalah rodamin B pada pangan. Nah, kalau secara teori, rodamin B adalah pewarna buatan atau sintetis golongan santin. Santin ini apa? Santin ini golongan senyawa kimia yang ciri khasnya itu dia punya 3 cincin heterosiklik. Apa itu heterosiklik? Kita balik ke kimia organik. Heterosiklik itu jadi di dalam struktur cincinnya itu nggak cuma punya C dengan H. Jadi tidak hanya terdiri atas hidrokarbon, tapi dia juga bisa mengikat misalkan ada atom O atau atom N gitu ya, atau gugus lain selain C dan H. Itu heterosiklik. Nah, rodamin itu dia punya 3 cincin aromatik heterosiklik gitu ya. Nah, rodamin ini warnanya merah muda atau
kalau agak pekat juga bisa merah keunguan. Nah, ini dilarang digunakan dalam produk pangan karena sifatnya karsinogenik, bisa memicu kanker, dan hepatotoksik, jadi toksik untuk hati. Sangat bahaya, maka seharusnya tidak boleh ada sama sekali. Ini sering disalahgunakan pada jajanan pasar seperti kerupuk. Kalau ada sering lihat kerupuk warna pink cerah gitu ya, hati-hati ada rodaminnya. Cendol juga kan kadang-kadang kita suka nemu yang kok cerah banget gitu warnanya. Atau kue-kue yang warnanya cerah lain. Tujuannya untuk menentukan ada atau tidaknya rodamin B dalam sampel pangan. Utamanya itu sebenarnya, menentukan ada atau tidaknya. Serta kalau memang ingin tahu berapa kadar kuantitatifnya kalau diperlukan. Ini untuk pengujian rodamin B pada pangan. Jadi jenis analitnya kita tahu, karakteristiknya tahu, kemudian matriksnya mungkin kita juga tahu ya, ngambilnya dari kerupuk kah, cendol kah, atau kue. Tujuannya juga tahu. Ini rodamin B pada pangan. Nah, ini kita lihat strukturnya. Ini yang saya bilang tadi cincin aromatik heterosiklik. Ini ada satu, dua, tiga. Jadi tiga cincin benzen yang mengikat selain C dengan H. Ini N ini dengan karboksilat. Nah ini dia berwarna merah muda atau merah keunguan kalau konsentrasinya banyak. Metode yang sering digunakan spektro UV-Vis. Kenapa pakai spektro UV-Vis? Karena secara prinsip kerja, rodamin B itu menyerap sinar pada daerah visible. Biasanya lambda max-nya adalah sekitar 554 nanometer. Saya pernah baca yang 551, ada yang 550, ada yang 549 gitu. Ya, inilah sekitaran inilah kurang lebih segitu. Jadi, tapi tetap ketika ingin melakukan pengujian, kita tetap harus mengukur panjang gelombang maksimum dari standar kita. Nah, langkah umum yang dilakukan pertama adalah tentu saja ekstraksi sampel. Karena kita matriks, ada matriksnya, kita harus keluarkan dulu atau kita ekstraksi dulu rodamin B-nya gitu ya. Nah, itu biasanya dengan menggunakan etanol aqueous bisa, saya agak lupa aqueous. Etanol bisa atau aseton juga bisa. Kemudian pemisahan endapan padat, jadi difiltrasi ya. Filtratnya kemudian diukur absorbensinya pada panjang gelombang maksimum dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi standar rodamin B. Ini kalau sampai level kualitatif saja. Kalau kuantitatif ya berarti nanti ada perhitungannya lagi untuk penentuan kadarnya. Interpretasinya, secara kualitatif, adanya puncak serapan yang kuat di sekitar 554 yang mengindikasikan positif rodamin B. Jadi kalau dia ada puncak, kalau spektro UV-Vis kan sebenarnya selain keluar nilai absorbensi, itu kalau dihubungkan ke komputer itu kan ada dapat puncak-puncak ya, spektrum. Nah kalau dia muncul puncak serapan di sekitar panjang gelombang 554, nah itu berarti ada positif rodamin B. Kelebihannya cepat, murah, mudah. Adik-adik yang baru semester 5 pun bisa melakukan itu. Mudah diaplikasikan di lab pendidikan. Tapi dia punya kekurangan kalau kita gunakan spektro UV-Vis. Dia kurang spesifik kalau terdapat zat warna lain yang juga menyerap di rentang panjang gelombang yang serupa atau mirip. Tadi seperti sempat saya singgung itu ada eosin ya. Eosin itu juga sekitaran 500 nanometeran gitu. Serapan visibelnya, serapan di spektronya. Jadi kalau spektro UV-Vis itu memang kurang spesifik, ya kurang spesifik untuk deteksi kalau memang ada komponen lain yang sama-sama menyerap di rentang panjang gelombang yang serupa. Nah, kemudian selain spektro, terus bisa apa lagi? Kalau nggak salah di praktikum itu alternatifnya kalau nggak spektro KLT ya. Ya, KLT. KLT bisa. KLT ini mudah dilakukan untuk screening kualitatif juga. Ini biasanya dibandingkan nilai RF. RF standar rodamin itu sekitar 0,8. Kalau eluen atau fase geraknya itu etanol banding amonia 9:1. Rata-rata di 0,8, tidak terlalu kecil gitu ya. Nah, tapi tentu saja ini akan berubah, berbeda tergantung eluen yang kita pakai. Makanya dalam penelitian menggunakan KLT, tetap perlu kita bandingkan elusinya dengan standar. Jadi tetap nanti harus ada
proses elusi dari standar rodamin B. Kemudian KLT densitometri, kita hubungkan dengan densitometer untuk bisa kuantifikasi sampai ke penetapan konsentrasinya. HPLC baik dengan berbagai macam detektor, ini lebih selektif, akurasinya juga tinggi, dan dapat membedakan rodamin B dari pewarna-pewarna yang lain. Jelas ya HPLC, jadi dia bisa membedakan dengan pewarna yang lain. LC MS-MS ini yang paling spesifik dan sensitif. Jadi LC, kromatografi cair, dihubungkan dengan tandem MS. Jadi adik-adik kalau masih ingat prinsipnya MS itu kan deteksi ion ya, ion-ion gitu. Kalau satu MS itu ion bebas. Kalau tandem MS, selain dia tahap pertama bisa deteksi ion bebasnya, tahapan kedua dia bisa deteksi fragmen ionnya. Jadi si ion itu bisa membentuk apa aja sih. Itu kalau tandem MS. Jadi LC-MS-MS itu jauh lebih sensitif dan spesifik. Nah, ini biasanya digunakan di lab referensi atau BPOM. Jadi lab-lab yang memang punya kerjaan, punya tugas untuk melakukan pengembangan metode analisis secara nasional gitu ya. Itu kan kerjaannya BPOM. Nah, itu digunakan di BPOM. Tapi kalau kita di level pendidikan, kita bisa pakai KLT untuk kualitatif, HPLC kalau memang ingin pakai yang lebih selektif atau akurasinya lebih tinggi. Ya, ini rodamin B. Nitrit, nitrit ini yang masih diprioritaskan sama kelompok yang dengan saya, nitrit pada daging olahan. Nitrit pada daging olahan, nitrit atau NO2 ya, NO2. Biasanya yang digunakan di pengujian, sampelnya itu bentuk garam, yaitu NaNO2, natrium nitrit. Tidak dalam bentuk bebasnya, karena lebih stabil yang bentuk garam, kemudian juga lebih mudah untuk dilarutkan dengan pelarutnya. NaNO2 ini digunakan sebagai pengawet dan pewarna yang stabil pada daging olahan. Jadi yang bikin dia warnanya itu pink-pink daging gitu loh. Kan biasanya kalau daging sudah lama atau sudah basi gitu ya, sudah nggak fresh lah, itu kan warnanya berubah. Ada proses oksidasi juga di sana. Tapi kalau daging fresh itu kan ada pink-pink kayak masih habis darahnya baru dipotong gitu ya. Nah itu untuk membentuk seolah-olah itu daging yang fresh biasanya digunakan nitrit, natrium. Jadi kalau berlebihan ya digunakan NaO2. Nah, boleh dia sebenarnya dipakai, tapi menurut regulasi saat ini batasnya 30 miligram per kilogram berat badan. Ini tahun 2025 ya, kita masih pakai yang batas 30 miligram per kilogram berat badan. Tapi adik-adik saya pernah baca terkait nitrit ini ya, tahun 1988, jadi sebelum tahun 1990, tuh, saya pun belum lahir, adik-adik juga pasti belum lahir, itu batasnya itu jauh di atas ini. Jadi kalau nggak salah itu 150 miligram per kilogram berat badan. Jadi bayangkan ya, regulasi itu selalu berubah. Batas aman pun selalu berubah. Bayangkan dulu sekitar 20, hampir 20 tahun yang lalu, orang itu boleh pakai nitrit sebagai pengawet. Konsentrasi 100, karena kan masih di bawah batas ya. Batasnya 150. Kita pakai 100 itu masih boleh. Itu 20 tahun yang lalu. Sekarang itu batas maksimumnya 30. Jadi kalau kita pakai 35 saja, itu sudah nggak boleh seharusnya. Nah, seperti itu. Jadi regulasi selalu berubah, penelitian selalu berkembang, selalu ada peneliti-peneliti yang terus melakukan penelitian efek toksik dari suatu senyawa gitu ya. Jadi suatu saat mungkin 10 tahun lagi atau mungkin tahun depan kita nggak tahu. Mungkin saja batas ini bisa turun lagi. Batas 30 miligram ini bisa jadi turun lagi. Gitu. Jadi makanya kalau dalam kimia analisis, analisis farmasi, kalau ditanya standarnya berapa, itu harus mengacu ke regulasi yang paling terbaru. Karena selalu berubah, selalu ada revisi. Iya, jadi perbandingannya seperti itu. 1988, 150, sekarang 30 miligram. Jauh banget gitu. Kenapa dia dibatasi? Karena dosis berlebih dapat membentuk nitrosamin. Apa ini nitrosamin? Nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Nitrosamin ini, kalau nitrit kita berinteraksi dengan amina.
Kita tahu amina itu banyak pada protein ya. Nah, daging itu kan banyak protein ya. Jadi kalau protein ketemu dengan nitrit itu bisa jadi nitrosamin. Ini sifatnya karsinogenik kalau dalam kadar berlebih dalam tubuh. Ini sangat bahaya. Makanya harus dibatasi. Nah, metodenya adalah metode GRIS. Metode GRIS, spektro juga, spektrofotometri UV vis. Ini NO2 ya, NO2. Prinsipnya, nitrit bereaksi dengan asam sulfanilat dan NAD membentuk pewarna azo yang berwarna merah muda. Dai ini kan pewarna. Intensitas warnanya dapat diukur pada panjang gelombang sekitar 540 nanometer. Sekitar ini. Tetap harus diukur berapa lambda massnya dalam penelitian kita. Kemudian langkahnya ekstraksi tentu, jadi kita harus ambil si nitritnya dari daging, kemudian tambah dengan pereaksinya, diinkubasi, ada proses inkubasi ya. Kemarin itu ada yang pakai 30 menit, ada yang 20 menit. Jadi sampai terbentuk warnanya stabil, tapi biasanya nggak lebih dari 30 menit. Setelah diinkubasi itu, sambil nunggu dia juga suhunya dingin, baru kita lakukan pengukuran menggunakan spektro di panjang gelombang maksimum yang sudah kita tentukan tadi di awal. Baru kita hitung kurvanya, kadarnya, sorry, dari kurva kalibrasi. Kelebihannya apa metode ini? Dia spesifik untuk nitrit. Jadi kalau kemarin kelompok siapa ya, yang saya pretest materi ini ya, ada di kelas ini. Dia spesifik untuk nitrit. Kalau nitrat dia nggak bisa. Nitrit dengan nitrat itu berbeda. Beda satu atom O. Beda satu atom O. Jadi dia hanya bisa spesifik untuk nitrit. Dan dia juga sensitif sampai ke 0,1 ppm. ppm-nya jadi sudah kecil ya, ini 0,1 ppm. Prosedurnya sederhana, dia juga cepat. Kekurangannya, nah tadi sebenarnya kelebihan kekurangan dia spesifik untuk nitrit, maka tidak dapat mendeteksi nitrat. Karena kadang-kadang ada yang ingin tahu juga total nitrat dengan nitritnya berapa. Jadi harus tahu nilai nitratnya juga. Nah ini metode GRIS ini tidak bisa untuk mendeteksi nitrat. Alternatifnya lain yang apa gitu? Kalau untuk nitrit itu kita bisa pakai ion kromatografi, lebih selektif. Ini juga bisa untuk menganalisis nitrat dan nitrit sekaligus. Dan ini ada metode-metode cukup baru ya, flow injection analysis, kemudian capillary electrophoresis, kemudian mungkin yang kita sudah familiar juga ada HPLC dengan detektor UV. Tapi ini butuh derivatisasi, jadi tidak bentuk murni dari natrium nitritnya. Oke. Nah, yang ketiga, ini saya nggak tahu sudah ada yang melakukan atau belum. Harusnya sudah ya. Vitamin C dalam krim kosmetika. Seringnya digunakan sebagai bahan antioksidan, vitamin C. Vitamin C kita tahu nama kimianya adalah asam askorbat, adalah antioksidan yang sangat penting, sering digunakan pada kosmetika, tapi dia sifatnya mudah teroksidasi. Karena mudah teroksidasi, kita harus tahu berapa sih kadar aktualnya, kadar yang sebenarnya sesuai dengan labelkah atau ternyata berubah. Jadi tujuannya adalah menentukan kadar vitamin C secara aktual dalam sediaan krim dibandingkan dengan kadar yang tertera pada label. Saya masukkan yang spektro juga, ini struktur vitamin C. Ada sudah hafal ya, sudah ada gugus kromofor, ada gugus oksokrom. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya vitamin C ini menyerap kuat di panjang gelombang UV, sekitar 265 sampai 270. Kalau nggak salah di judul praktikum yang sebelumnya juga ada vitamin C ya. Kalau nggak salah di sirup apa suplemen gitu. Itu kan juga sekitar ini ya panjang gelombang maksimumnya. Yang pengujian pada spektro 265, 270, 267, 268. Langkah umumnya pisahkan fase air dari krim. Karena matriks kita krim, kita tahu krim itu ada oil in water, ada water in oil. Jadi harus pisahkan dulu fase airnya. Kenapa yang diambil fase air? Karena vitamin C larut dalam air. Jadi kita pisahkan fase airnya dari krim dengan menggunakan campur larut etanol air. Jadi ekstraksi cair-cair ya. Kemudian lakukan sentrifugasi, kemudian filtrasi, lalu diukur absorbensinya pada panjang gelombang maksimum. Lalu gunakan larutan standar untuk kalibrasi,
catatannya analisis harus dikerjakan dengan cepat. Kenapa harus cepat? Karena mencegah oksidasi. Karena sampel, jadi setiap sampel yang ingin kita analisis, yang dia itu ternyata mudah teroksidasi, maka proses analisisnya harus berlangsung dengan cepat. Nggak boleh didiamkan lama gitu ya. Aduh, saya mau ke toilet dulu, taruh dulu gitu. Sampelnya ada di gelas kaca, bening, nggak ditutup lagi. Udah rusak. Jadi catatan pentingnya untuk setiap analit yang sifatnya mudah teroksidasi, itu harus dengan cepat analisisnya. Kemudian kelebihannya mudah, cepat, cocok untuk screening kadar vitamin C. Kekurangannya kurang selektif kalau ada bahan lain yang juga menyerap di daerah UV. Mirip-mirip Rodamin B ya. Jadi kalau ada pewarna lain yang juga menyerap di daerah panjang gelombang yang sama, itu juga kurang selektif jatuhnya. Ini kalau vitamin C misalkan ada tambahan parfum, pewangi gitu ya, atau bahan pengawet lain yang kira-kira juga terserap pada daerah 265-270. Lalu kalau mau yang lebih selektif, kita bisa pakai apa? Ini pilihannya. Kalau mau lebih mudah, lebih murah, ini adik-adik sudah familiar sekali adalah titrasi iodimetri. Prinsipnya prinsip redox. Tapi dia kurang spesifik memang. Karena kan untuk semua zat reduksi dia bisa dilakukan ya. Atau HPLC. Kita punya HPLC UV, ya udah pakai HPLC UV, dia lebih selektif. Voltametri, potensiometri, ini pakai prinsip elektrokimia. Sensitivitasnya juga tinggi. Atau HPLC FLD. Ini ya agak rumit tapi bisa lebih sensitif untuk kadar yang sangat kecil pada produk kompleks. Tapi biasanya vitamin C kan nggak sekecil itu gitu ya kadarnya. Biasanya HPLC UV sudah cukup. Oke, itu adik-adik. Sebenarnya mungkin lebih ke review ya, karena ini tiga ini sedang kalian kerjakan, sudah kalian kerjakan, atau nanti akan kalian kerjakan di lab praktikum. Kemarin masukan dari adik-adik di semester 3 gitu ya, dan semester 1, kok materi praktikumnya lebih dulu dibandingkan teori di kelas gitu ya. Jadi mereka kurang bisa mempersiapkan lah, alasannya seperti itu. Nah, kebetulan kalian bisa barengan gitu ya, walaupun ada beberapa kelompok yang mulai lebih dulu. Jadi ini coba saya tampilkan, coba saya sajikan di perkuliahan kita. Mudah-mudahan jadi bisa apa ya, menginspirasi pembahasan atau membuat lebih paham nanti ketika harus melakukan pengujian ini di praktikum. Oke, kemudian tadi karena kasusnya ada 5, saya samakan dengan kelas B ya, kelas B sudah kemarin. Untuk 2 topik sisanya, ini didiskusikan kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang awal. Waktu tugas besar itu kan saya minta bagi jadi 8 kelompok ya. Nah, silahkan nanti kelompok itu mendiskusikan 2 kasus ini. Analisis SPF pada kosmetika dan analisis multivariat kandungan babi pada produk pangan. Apa saja yang harus didiskusikan? Pertama, latar belakangnya apa sih? Atau tujuan analisisnya? Kenapa sih kita harus analisis SPF? Kenapa sih kita harus melakukan analisis multivariat kandungan babi pada produk pangan? Itu, jadi tujuan atau latar belakang. Kedua, metode analisis yang dipakai apa? 2 itu. Jadi metode analisis yang dipakai untuk analisis SPF itu apa? Pada analisis multivariat kandungan babi itu apa saja? Baiknya dicantumkan link jurnal, link paper, acuan. Gitu. Karena harus baca jurnal kalau ini ya untuk menjawab ini. Itu saja. Jadi tujuan atau latar belakang dan metode analisis yang dipakai untuk masing-masing kasus itu apa saja. Plus kalau SPF ini ada metode perhitungannya, silakan juga dicantumkan. Diketik, nggak ada formatnya, bebas, diketik hasil diskusinya. Pertemuan ketiga di awal nanti kita akan diskusikan ini. Jadi jadwal pertemuan ketiga itu kan workshop atau diskusi tentang tugas besarnya ya. Nah, sebelum itu kita diskusi 2 kasus ini terlebih dahulu. Kelompoknya sama. Oke, seperti itu adik-adik.